Halo, selamat datang di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Tutorial berikut saya buat untuk menjawab salah satu pertanyaan dari penonton tentang bagaimana cara mengcopy data atau file di Google Spreadsheet, di mana datanya itu tersusun ke bawah seperti ini, kemudian di copy sehingga menjadi tersusun ke samping seperti ini, dan sebaliknya. Sebenarnya materi ini saya pernah sisipkan di video saya sebelumnya tentang membuat barcode. Silahkan cek pada link di pojok kanan atas video ini. Tetapi memang saya tidak membahas secara detail. Seperti apa videonya? Yuk langsung simak tutorial berikut ini. Oke, jadi sekarang saya sudah mempunyai file yang kira-kira seperti ini ya. Ada nomor, ada nama, dan nilai. Seperti yang bisa dilihat di data ini kan filenya tersusun ke bawah. Jadi nama, kemudian ada angkanya. Lalu bagaimana cara untuk mengcopy supaya dia bisa tersusun ke samping seperti ini? Ada dua cara, di mana cara pertama itu menggunakan rumus, dan yang cara kedua itu kita bisa langsung menggunakan copy paste. Kita ambil cara yang kedua dulu, yaitu dengan menggunakan copy paste. Yang pertama kita blok semuanya. Kalau seandainya mau di copy semuanya ya, kalau cukup nama dengan nilai juga bisa. Oke, saya blok semuanya seperti ini. Kemudian klik kanan, copy. Boleh juga pakai Ctrl C di keyboard. Oke, kemudian kita akan paste. Saya ambil di sini. Kemudian klik kanan. Jangan langsung di paste ya. Kalau di paste nanti akan sama seperti itu. Kita pilih yang paste spesial, kemudian di bawah ini ada menu paste transpose. Jadi dia akan merubah posisi yang tadinya tersusun ke bawah, dia akan menjadi tersusun ke samping. Seperti ini. Ya. Jadi persis kalau namanya ini kan dari samping dia akan jadi ke bawah, dan namanya ini juga dari bawah dia akan menjadi ke samping dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah cara yang pertama, dan kalau cara yang pertama ini enaknya dia akan langsung menjadi independent filenya. Jadi kalaupun kita hapus yang ini juga dia yang independen, jadi cuman itu saja yang terhapus, tidak terkait dengan file data aslinya. Nah, untuk yang kedua kita akan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu ya sama, yaitu transpose. Jadi kita tulis sama dengan, tulis aja di sini rumusnya transpose. Nah, sudah ada kan? Klik transpose. Kemudian blok saja. Kalau mau yang semuanya kita blok saja ya. Oke, kita blok. Setelah itu kita enter saja. Nah, hasilnya akan sama dengan yang di atas, tapi ada pembedanya sebenarnya. Kalau yang di atas itu 100% dia akan mengcopy data menjadi independen. Bahkan untuk background warnanya dari header itu pun dia mengikuti sesuai dengan sumber aslinya. Tetapi kalau yang menggunakan rumus transpose itu sebenarnya datanya tidak independen. Kita lihat di sini ya. Kita ini kan ada. Kalau kita klik di sini tetap ya angkanya. Tetapi sebenarnya sumbernya itu cuma ada satu di bagian sini saja. Coba saya kasih warna kuning supaya ada identitas gitu. Jadi yang sumbernya itu cuma ada di sini. Kalau ini kita hapus, maka semuanya akan hilang karena dia adalah rumus induknya menjadi data itu tercopy. Nah, pembedanya lagi antara yang kita copy paste dengan mouse tadi dengan kita menggunakan rumus itu begini. Kalau menggunakan rumus, kita hapus contohnya ini yang angka 90 di bagian sara ini ya. Itu tidak bisa. Ini saya klik delete di keyboard ya, atau backspace ya. Itu memang tidak bisa. Bahkan kita mau mengganti pun, kalau mau mengganti, itu semuanya akan hilang. Karena dia memang mengikuti dari sumbernya. Kalau kita mengganti angka ini, artinya sebenarnya kita membuat data baru, bukan mengganti data yang sudah ada ini. Nah, contoh kita mau menghapus ini. Ini yang 90 dari Belinda itu ya. Ini saya letakkan di samping biar kelihatan namanya. Ini dari Belinda, ini kan angkanya 90. Kalau saya hapus 90-nya, maka di sini pun akan terhapus karena dia dependen, mengikuti dari sumber aslinya. Kalau ini saya tulis 80, maka di sini pun akan 80.
dan kalau saya hapus juga dia akan ikut dihapus. Jadi dia sangat mengikuti dengan apa yang ada di data sumber aslinya. Kita juga bisa sebenarnya membuat di sheet baru dan sebagainya ya. Nah, kalau supaya dia menjadi independen, kita harus melakukan langkah yang seperti pertama tadi, atau kita blok semua ini, kemudian kita copy, baru kita paste value only. Nah, sekarang datanya ini sudah menjadi independen. Ya, di bagian nomor ini sudah tidak ada rumusnya. Kalau ini kan masih ada rumus ya. Masih terkait dengan data aslinya. Kalau yang ini sudah independen dengan ini. Cuman formatnya seperti background, kemudian huruf tebalnya itu tidak mengikuti. Jadi ini benar-benar data independen. Lalu kalau kita mau membalikkan supaya datanya bisa kembali seperti ini, langkahnya sama, ada dua yang tadi. Kita bisa, contohnya ini saya ambil, saya blok semuanya, kemudian saya copy, dan saya transpose di sini, klik kanan, paste, transpose, maka dia akan kembali seperti data yang di atas. Oke, begitu juga sebaliknya. Kalau yang ini saya pakai rumus transpose, kemudian saya blok, dia akan mengikuti juga. Tetapi ya itu tadi, kuncinya ada di data paling awal. Nah, ada perbedaan lagi kalau kita mau menggunakan rumus transpose. Contohnya di sini saya buat kotak seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, supaya ada pembeda gitu. Nah, di sini contohnya saya mempunyai data 980 gitu. Oke, kemudian saya menulis rumus di sini, transpose, dan saya ambil data di sini. Kalau saya lepas mouse, harusnya data itu akan mengcopy di dalam table ini kan. Tetapi kalau saya enter, ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena di sini ada satu cell yang sudah occupied, sudah diisi oleh data. Di mana sebenarnya data ini itu harus masuk dari data sumbernya ini. Jadi dia tidak bisa membaca. Tetapi kalau data ini saya hapus, maka rumus ini baru menjadi berfungsi. Coba saya hapus ya. Nah, itu kan begitu. Jadi intinya untuk menggunakan transpose itu memang lebih baik menggunakan yang pakai mouse, yaitu blok, klik kanan, copy, kemudian kita klik kanan lagi, paste spesial, dan pilih transpose. Dia akan lebih bersih, dia akan menjadi data mandiri dan tidak bergantung dengan data sumber aslinya. Daripada kita pakai yang menggunakan rumus transpose, karena datanya itu masih dependen kepada data sumber aslinya, di mana kita tidak bisa mengedit dan dia masih sangat berkait. Kalau mau mengeditnya justru malah di bagian sumber yang asli. Nah, untuk dua cara menggunakan transpose itu tentunya kita mempunyai keperluan yang berbeda. Ada yang lebih suka datanya mandiri, ada yang lebih suka datanya berkait dengan sumber aslinya. Tergantung dari keperluan kita bagaimana cara menggunakannya. Untuk itu ya silakan. Kita juga bisa menggunakan kok, contohnya sumber aslinya itu biarlah tetap begitu. Jadi kalau mau merubah transpose, kita buat new sheet di sini, ya kan? Kemudian kita pakai menu transpose di sini, sama dengan transpose. Kemudian kita ambil sheet dari sini. Nah, jadi kalau kita mau merubah, yang kita rubah di sini, dan nanti data dependent ini akan mengikuti sesuai dengan sumber yang aslinya. Itu adalah bagaimana cara menggunakan transpose, di mana kita dapat mengcopy data yang tadinya tersusun ke bawah menjadi tersusun ke samping, atau sebaliknya menjadi data dari tersusun ke samping menjadi tersusun ke bawah. Dengan dua cara, yaitu menggunakan copy di mouse, copy paste dari mouse, ataupun menggunakan formula atau rumus dari transpose itu sendiri. Saya pikir demikian video singkat saya ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan dapat memberi gambaran dan bisa mempraktekkan sesuai dengan keperluannya.
Terima kasih telah menonton dan terus mendukung channel ini. Dan bagi yang belum subscribe ya, tidak lupa saya ingatkan dengan menekan tombol subscribe. Kemudian berikan komentar jika ada masukan, kritik, dan saran. Boleh juga video ini di-share ke media sosial yang lain. Terima kasih saya sampaikan dan sampai jumpa lagi. Bye.